tulus, ada deodoran. Semangat bagi sahabat-sahabatku semua. Semoga hari ini penuh keberkahan. Oke, berkah itu apa? Oke, bertambah kebaikan, benar. Jadi hari ini udah kesini udah banyak pengorbanan, betul nggak? Korban apa aja? Ninggalin anak, ninggalin suami, toko tutup gitu ya, Masya Allah. Pakai biaya nggak? Terus ada yang ini nggak? Bayar nggak? Nah, berarti pengorbanannya itu udah ada materi, ada waktu, ada juga tenaga, ya kan? Nah, oleh karena itu jangan sampai hari ini teman-teman tuh sia-sia. Nah, aku mau hari ini kita kesepakatan 3 hal selama materi berlangsung. Itu aku tulis di sana ya, nggak kelihatan ya spidolnya? Kelihatan? Oke. Yang pertama, bisa nggak hari ini hadir dengan sadar penuh? Ada yang ngantuk? Oke. Kalau yang ngantuk, tepuk sebelahnya. Sadar. Sadarnya sadar penuh ya, jangan setengah sadar. Oke. Terus hadir utuh. Ada yang jiwanya di rumah dan raganya di sini? Oke. Kalau mau hadir utuh berarti jiwa raganya harus ada di ruangan ini. Saya juga di sini loh, nggak pegang HP, nggak ini loh ya. Nah, kita sama-sama ya supaya frekuensinya nyampe. Gitu. Terus yang ketiga jujur pada diri sendiri. Oke. Nah, jadi ini yang penting ya. Nah, hari ini sesuai request ya, acara ini kan dari Mbak Andes, Mbak Hamidah, Mbak Irma, Mbak Gina. Sesuai request itu pengen belajar tentang inner game. Teman-teman udah ada yang pernah dengar ini? Pernah? Oke. Jadi inner game itu apa sih gitu? Kenapa sih kita bahas ini? Apa hubungannya sama jualan gitu kan? Nah, inner game sendiri itu adalah dinamika ruang batin. Teman-teman suka menyadari nggak di dalam diri kita itu kayak ada sesuatu yang perang gitu mas? Iya. Ya Allah. Oke, sama. Jadi ini adalah hasil belajar ya. Saya bersama Coach Sony Abikin. Jadi memang beliau membuka untuk life coach inner game. Ini tuh penting loh, nggak cuma untuk jualan, tapi untuk diri kita juga sehari-hari. Karena tanpa inner game yang bagus, inner artinya di dalam apa di luar? Game itu apa? Jadi kita punya permainan di dalam diri. Kita datang ke sini, tapi hatinya gimana aku tadi ya? Aduh gimana ya? Aduh nanti cucian ada yang makan belum ya? Nah itu termasuk loh. Jadi kita tuh nggak sadar penuh, nggak hadir utuh. Nemenin anak tapi balesin chat. Kira-kira hatinya gimana? Aduh dia kan kacau banget sih gitu kan? Nah biasanya ibu kan gitu ya. Ini kebanyakan kan ibu di rumah yang jualan, benar? Nah jadi inner game ini kita perlu memenangkan inner game. Kalau kita nggak menang sama inner game kita nanti bisa kalah. Akhirnya kita nggak akan maju. Banyak orang yang tidak menyadari ini. Nanti ada nyambung sama materi Pak Nadil. Nah, ada yang pernah mengalami ini? Iya. Masya Allah. Relate nggak dengan kehidupan? Relate banget, Masya Allah ya. Iya, oke. Kecewa, pasti itu ada kecewa. Terus stres. Udah optimasi ini, udah upload WA sehari 1000 kali gitu kan. Tapi nggak ada yang closing. Mana anak rewel, suami gak pulang-pulang, mertua sakit, udah, gimana bu? Stres? Oke. Masya Allah ya hidup. Luka batin yang menyiksa. Ini mungkin masa lalu. Ada yang masih punya masa lalu menyiksa? Banyak? Ya, baik. Bertanya nih pikiran dan perasaan. Ada orang pengen sholat tahajud setiap hari. Aduh, capek. Tiap hari ngomong anak begadang gitu kan. Salah lagi tuh anak. Ya Allah. Salah ya.
jangan disebut terus ya. Amin ya Allah. Jadi ini teman-teman diajarin Pak Nabil banyak hal, ada tadi sampai ke gereja aja bisa gitu kan. Tapi kalau hambatan pikiran dan perasaan ini masih disimpan baik-baik ya, tidak dikelola, kita nggak melawan, nggak memenangkan hambatan pikiran dan perasaan ini, kita nggak akan berhasil. Mau 10 tahun di SR 12 juga marketer ya, mau jadi marketer abadi, bisa abadi, soalnya abadi sukanya juga bisa turun loh kalau nggak capek. Aku mau tenang mbak, tidak usah ditarik itu dikasihnya Allah aja. Ya Allah, Allah itu maha pengasih, maha penyayang, maha kaya loh. Jangan gitu deh, jangan mengecilkan Allah dengan hambatan pikiran dan perasaan kita. Kalau ada apa-apa yang tampak ya di luar, itu belum tentu aslinya di dalamnya tuh kayak gitu. Mungkin kita lihat orang lemes amat sih, gak bersemangat, orang ketemu tim banyak kok malah lesu kayak gitu. Mungkin dia sedang apa? Yang di luar tampak seperti itu, tapi yang di dalam kita nggak tahu pikiran dan perasaannya. Nah itu yang harus di-clearkan ya, teman-teman. Kalau jerawatan, pilihnya pakai Acne Series apa pakai cushion? Kenapa? Berawal dari dalam, ya kan? Kalau cushion juga bisa kan ditutupin kan? Tapi jadi cantik. Tapi pas dihapus masih ada, iya. Kejadian harusnya kepikiran dulu, baru jadi perasaan. Akhirnya perasaan ini akan apa? Menjadi perilaku dan akan ada hasilnya, gitu. Makanya kalau mau jualan, mau ada acara, perasaannya males nah pikirannya apa sih gitu. Jadi yang pertama kita tuh ada sesuatu, cek dulu di perasaan. Kadang orang nggak gitu, udah marah langsung gitu. Jadi kesel ya nggak, sama anak saya bohong, perasaannya kesel kan, anak bohong, langsung apa perilakunya mama ngomel, marah. Nah, hasilnya apa? Besok anak bohong lagi, kan dia nggak tahu. Nah, jadi ketika kita punya perasaan kesel, kita mikir dulu, mungkin tadi dia itu bohong karena gitu kan. Oh ternyata tadi kayak kasus aku, ternyata dia takut dihukum. Oh ternyata selama ini dia punya tadi luka batin yang lama, ternyata harus dikunci, bahkan aku juga lupa gitu, itu udah lama banget gitu kan. Nah jadi pertama teman-teman cek perasaannya kalau mengalami sesuatu. Misalnya RO-an datang telat, perasaannya gimana? Udah mau dibawa bandar, kesel, kurirnya telat gitu kan. Terus pikirannya apa? Kok bisa kesel? Satu, kita ke perasaan. Dua, kita ke pikiran. Pikirannya apa sih kok bisa kesel? Iya, pikirannya kalau perasaannya negatif, pasti pikirannya negatif kan? Ini gak tepat waktu, gak disiplin, udah bayar gitu kan. Nah coba ganti pikirannya ke yang positif. Mungkin paketnya tadi telat karena macet, mungkin telat karena perasaannya jadi lega, perilakunya jadi positif lagi kan. Gak mungkin marah ke kurir kan, hasilnya jadi positif gitu. Jadi ini tuh fondasi banget teman-teman dalam menghadapi hidup. Sesuatu di dalam kendali, ada yang di luar kendali. Misalnya saat ini hujan. Hujan itu kira-kira di dalam kendali atau di luar kendali kita? Oke, yang di dalam kendali kita apa? Bawa payung, bawa jas hujan gitu kan. Tapi yang suka live, gak ada yang nonton. Di dalam kendali atau di luar kendali? Di dalam kendali kita apa? Terus tarik orang biar tertarik nonton, kan gitu. Jadi yang salah orang yang nggak nonton, apa kita yang harus memperbaiki diri?
aku apa, keluar dulu dari dirinya gitu ceritanya. Jadi kita amati yang kita Amati kita ke diri kita. Hei Rizka, gitu kan, kamu tuh harusnya gini, gitu mbak. Karena emak itu kalau punya masalah hidup jualannya terganggu, betul nggak? Makanya ini masalahnya kita clearkan dari masalah-masalah kehidupan. Yang pertama, fokus pada apa yang di dalam kendali. Jadi jangan fokus di luar. Kalau waktu yang menghalangi ya berarti yang diatur manajemen waktu, bukan waktunya kita sehari jadi 30 jam. Kan nggak bisa. Fokus pada yang ada di dalam kendali. Nah, yang kedua, jangan fokus sama masalah. Pusing lagi, jangan pusing. Nah, fokus pada solusi. Jadi solusinya apa gitu? Nah, yang ketiga menikmati proses. Bagi teman-teman produktif itu apa? Menghasilkan. Oke. Kebanyakan orang mendefinisikan produktif itu menghasilkan. Tapi sekarang kita coba ubah. Produktif adalah melakukan segala sesuatu yang diridhoi Allah. Lebih enak nggak? Iya. Nganterin anak sekolah produktif nggak? Nah, ngibokin anak produktif. Masakin suami, ya, jualan produktif gitu. Jadi kita bisa menikmati hidup kita sehari-hari. Aku dulu juga sama. Jadi kayak ini kok gak dihasilnya, kok ini kok gak closing, jadi aku gak menghasilkan dong gitu. Tapi ketika kita mengubah produktivitas itu adalah melakukan sesuatu yang diridhoi Allah, itu kan lebih enak. Jadi kita nggak terbiasa melakukan sesuatu multitasking. Multitasking itu bagus, kita bisa A, B, C, D, tapi jangan ngelakuin ini semuanya berbarengan. Nanti stres itu. Nih, jadi kita harus apa? Sadar penuh, hadir utuh. Kalau nanti sama anak, ya udah sadarlah sama anak, hadirlah untuk anak. HP-nya taruh. Nah, dikasih juga lagi, kita sama HP, ya udah sama HP. Anak tadi udah dikasih mainan, misalnya gitu. Tapi fokus kita ini satu. Jangan sampai ada customer komplain di HP, anak kena semprot. Iya, siapa? Karena otak kita terputer-puter kan? Arahnya ke sini dia rela minta ini. Jadi kita tuh harus sadar penuh dan hadir untuk kita tuh lagi ngapain. Itu yang bikin kita bermakna. Bahkan salah satu tugas di kelas ini tuh kita diminta untuk membaca surat Al-Fatihah dengan sepenuh hati dan jiwa. Dan pas praktek teman-teman, Masya Allah, jadi kan kita kalau ada tugas nanti setor gitu ya, perasaannya gimana waktu praktek. Ternyata pas menjiwai benar-benar sadar penuh, hadir untuk sholat, hanya mau sholat. Biasanya kalau sholat malah ikut yang lainnya. Iya. Kita coba atur itu. Mungkin kadang sholat kita itu bukan untuk Allah, karena kita pikirnya yang lain. Kita nggak hadir utuh gitu. Pas ternyata sadar penuh, hadir utuh, baca Al-Fatihah aja. Padahal juga kalau yang lain mungkin artinya kan belum paham. Kalau Al-Fatihah kan kita udah sering baca, beberapa ada yang paham gitu kan. Jadi pas Al-Fatihah sambil benar-benar menghayati, kan coba nanti di rumah. Jadi kayak gitu sholatnya tuh. Itu kita praktekkan 17 kali deh sehari. Nanti akan berefek itu melatih konsentrasi kita juga. Jadi nanti kita kayak apa ya? Yang melakukan sesuatu itu sepenuh jiwa gitu. Bukan karena ya udahnya lakuin aja, menggugurkan kewajiban. Nah, kesini tadi niatnya apa? Ya Masya Allah, bukan menggugurkan kewajiban, gak enak sama maknya, gak enak kalau udah dibikinin acara gak datang gitu. Nah, jadi gitu. Nah, yang bikin ini ya salah tentang produktif kadang merasa bersalah ketika gak ngapa-ngapain. Padahal ketika kita gak ngapa-ngapain, tapi kita itu sedang menjeda diri, pengen tahu apa sih sebenarnya yang terjadi sama aku, itu mungkin kita malah sebenarnya produktif daripada kita melakukan sesuatu tapi ambil, ya enggak. Tapi jangan juga habis ini kata Mbak Umi gak ngapa-ngapain itu produktif ya, nanti malah nggak jadi jualan. Terus menjadikan orang lain sebagai standar produktif. Siapa yang suka melihat orang lain? Jadi aku mah gak bisa kayak dia mah selalu sharing ke sana, minggu ini dia ke sana, minggu ini dia ke sini. Jadi kita hidup untuk orang lain.
orang lain aja gak peduli sama kita. Dan tersiksa siapa? Iya. Makanya jangan menjadikan orang lain sebagai standar produktif. Kalau mau meniru orang, jadiin role model, itu yang agak mirip-mirip sama kita gitu loh. Jadi kalau kita benar-benar produktif, itu kita melakukan sesuatu itu bermakna. Yang disebut bermakna tuh gimana? Kita senang melakuinya. Kalau habis ini nanti ada yang bilang, aduh harus jadi pusat, jadi pegel-pegel badannya. Berarti sadarnya dia tidak jujur kesininya untuk menuntut ilmunya. Aduh gara-gara kemarin nih jadi cucian double 2 hari, Senin anak udah masuk sekolah lagi. Nah itu berarti tidak happy. Ngomel. Berarti dia sedang tidak produktif. Produktif itu bukan dilihat dari hasilnya aja, tapi bagaimana kita melakukannya, berproses. Nih, happy nggak? Hari ini happy nggak? Happy apa di happy-happyin? Amin. Terus ada pencapaian di sini. Walaupun pencapaiannya nggak langsung jadi distributor, tapi bisa jadi pencapaiannya punya ilmu baru yang bisa dipraktekkan, gitu kan? Jadi bisa menghadapi sesuatu di rumah. Terus apa? Selain bermakna juga bermanfaat, berdampak, ada impactnya, signifikan. Itu artinya apa? Ada perkembangan dari diri, entah dari jualan. Terus ada legacy, orang yang closing ilmu, orangnya sembuh dari stroke, terus bisa jalan. Walaupun hanya 100.000, 200.000 yang coach misalnya 250, tapi energinya positif kan? Nah dia bisa tenang, dia bisa menjalani hidup dengan sesuatu yang positif lain. Nah, energi inilah yang harus teman-teman miliki. Jangan sampai selalu merasa kurang. Terus tidak pernah merasa cukup, sama aja. Terus ambisius dan menderita. Ujungnya menderita karena diri sendiri. Terus kondisi hatinya cemas, takut, moody, semua serba harus sempurna dan sesuai keinginan. Lupa kalau kita tidak dituntut untuk berhasil, kita hanya diperintahkan untuk ikhtiar dan berjuang. Hasil itu wilayahnya Allah. Terus ketika berada di puncak, dia akan melampiaskan kegembiraannya dengan berlebihan, sensasional, benar-benar gue ini hebat, coba gak jadi tim aku, kamu gak akan tahu lo kayak gini. Nah ini kan karena aku bantuin. Nah iya sih aku tuh emang keren, nah gitu. Jadi kayak apa? Koron ya, jadi sombong gitu. Karena kita apa? Gak kenal Allah jadinya. Makanya semua yang kita miliki, dunia itu adalah titipan Allah kan. Nah, pencapaian tertinggi kadang mendapatkan apa yang diinginkan, tapi kepuasannya hanya sementara saat menang saja. Jadi ini namanya zona nafsu, zona kiri. Apalagi kita jualan yang ada prestasinya, ada karirnya, ada rewardnya ya. Jangan sampai membuat kita di zona kiri. Terus apa bedanya sama yang satunya? Yang ini orang yang go with the flow, ya udahlah mengalir aja di rumah, gak usah dikejar gitu kan. Gak usah dikejar, rezeki mah ada, udah diatur sama Allah gitu kan. Iya makanya kalau udah diatur jemput lah, bergerak kan gitu. Nah, goal atau tujuan itu merusak kebahagiaan. Ini kata golongan kanan. Gak usah punya tujuan, nanti kita jadi gak bahagia karena kita harus berjuang, ya kan? Nah, ini teman-teman kira-kira yang obsesif tadi apa yang sesuai ini? Bisa menilai nggak? Ini yang mager-mageran nih biasanya. Goals itu merusak motivasi, nggak bisa menikmati hidup katanya. Jadi ini palsu biasanya juga. Masa depan suram. Nah kita di tengah-tengah ya. Saya kan di tengah-tengah. Menjadi peaceful fighter. Apa itu peaceful fighter? Pejuang ya penuh ketenangan. Jadi ini namanya humble ambition. Jadi ini kan di surat Ali Imran ya. Kemudian apabila engkau telah membulatkan tekad jualan, membulatkan tekad pengen menjadi agen, membulatkan tekad pengen jadi distributor, bertawakallah kepada Allah. Tawakal itu dimulai dari kita memulai, bukan pas gak berhasil ya udah aku tawakal. Jadi dari awal kita memulai kita harus tawakal. Kalau berhasil berarti alhamdulillah, kalau nggak berhasil ya itulah yang terbaik dari Allah hari itu. Jadi kita tidak menyalahkan hasil dan nggak kapok bazar, istilahnya gitu kan. Kadang yang mama mau bazar nih udah ikut gini-gini takut nggak laku gitu kan. Ternyata kalau beneran ya misalnya, jadi ya udah buat nggak ikut bazar kayak gitu kan. Jadi kita bertawakal
berdoa dari awal, dari proses sampai ke hasil. Sampai di sini, ini ya bisa dipahami ya. Nah ini dia bedanya ya, humble ambition itu gini. Kondisi jiwa merasa cukup, selalu bersyukur, tidak pernah mengeluh, penuh cinta dan kedamaian. Siapa yang masih suka mengeluh? Nah, mengeluh itu energi kurang. Kalau kurang berarti jangan salahin nanti kalau ujung-ujungnya ditemukan dengan kondisi yang kurang. Gak cuma untuk diri sendiri, tapi kita bisa bantu banyak orang. Karena orang itu yang paling baik adalah yang paling bermanfaat untuk orang lain. Jadi di sini teman-teman itu jadikan ibadah gitu. Gak harus berhasil, bantu orangnya istilahnya. Lakukan dulu, berserah dulu, tawakal dulu. Insya Allah berhasil. Mungkin sama ini bukan actionnya yang salah, tapi saat action hanya menggugurkan kewajiban. Dia dapat, tapi biasanya kan ada rewardnya ya, yang rajin posting. Ya enggak? Tidak. Yang rajin posting nanti dapat hadiah gitu kan? Karena jangan postingnya lebih hadiah. Nah kan, nggak ada yang tahu. Ini kan nggak kelihatan. Ini teman-teman yang tahu. Karena kita, para distributor yang dari zaman dahulu, bahkan dari SR12 belum Bepom, belum punya pabrik, belum punya gudang, masih makmur, itu nggak ada yang motivasinya dapat hadiah. Nggak ada hadiah dulu kan? Nggak ada kehanifan lagi. Ya Allah, berbohong hadiah, kehanifan tidak ada, gitu kan? Jadi kita tuh emang karena pengen jualan, niatnya apa? Kalau aku pribadi nih, jadi kenapa sih di SR12 sampai sejauh ini? Karena aku pengen di rumah bersama anak-anak bareng suami. Nah, jadi orang-orang yang mau seperti aku, ayo aku bantuin. Terus pengen membahagiakan orang tua, dimana dulu aku gak bisa membahagiain. Kalau orang bahagia kan butuh uang, kan? Nah, gitu. Jadi pengen berbakti pada orang tua. Gitu. Terus pengen bantu orang, dia hidupnya lebih berkualitas. Kalau penghasilannya banyak, sedekahnya tambah banyak nggak? Iya. Terus pengen punya apa lagi? Investasi dunia akhirat. Misalnya tuh, ada orang tuh wakaf di Masya Allah ya, banyak banget, ada yang langsung transfer 200 juta gitu. Iya, makanya kadang, oh ternyata kita tuh masih kecil loh. Banyak orang yang, kemarin itu ada orang yang cari tempat, katanya punya uang, pengen bangun masjid, mau beli tanah sama bangun masjid di situ. Masya Allah gitu kan. Nah kita mau buru-buru kan gitu ya. Jadi itu motivasi akhiratnya itu banyak, kan cuma untuk diri sendiri. Dan teman-teman bantu orang lain dahulu, insya Allah Allah yang bantu kita. Kalau kita bantu tim kita sukses, omsetnya kan sebenarnya kita juga kan. Itu kan efek samping ya. Tapi dia Allah tuh tahu mana yang tulus, mana yang modus. Nah, jadi ini balik lagi. Intergamenya apa? Udah biar inilah. Nanti kan aku udah punya banyak kalau di omsetnya gede gitu. Itu kan fokus pada jangan kasihannya belum punya rumah. Ayo biar sekolah biar kamu juga nanti punya rumah. Biar enggak ini ngontrak terus biar kamu lebih apa berbeda. Jadi ini yang tahu teman-teman. Ada seni menata keinginan. Itu kita diajarin tentang gratitude prayer. Nah, ini tuh doa yang kalau teman-teman pahami itu benar-benar apa ya, nancep gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Tuhanku, berilah aku ilham untuk tetap mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau anugerahkan kepadaku dan kepada dua ibu bapakku, dan untuk mengerjakan amal soleh yang Engkau ridhoi. Dan masukkanlah aku dengan rahmat-Mu ke dalam golongan hamba-hamba-Mu yang soleh. Kalau kita bersyukur, Allah akan menambah nikmat. Kita tuh perlu berdoa ternyata untuk mensyukuri nikmat. Kenapa berdoa biar bersyukur? Pasti berdoanya minta kebanyakan. Kalau nggak bersyukur, alhamdulillah punya ini, alhamdulillah ini. Tapi kadang lupa, dia berdoa untuk punya syukur. Bahkan nafas ini loh harus disyukuri. Banyak orang yang nggak bisa nafas gitu. Ada yang mau namanya dibeli 1 miliar. Nah, jadi itu begitu berharganya. Kadang teman-teman stres gara-gara omsetnya nggak capek nih Pak, akhir 15 juta. Cuma 15 juta kan? Tapi nggak bersyukur di tangan gitu kan? Ya udah kan masih punya tangan, masih punya badan, masih punya pikiran, masih punya ilmu. Ayo dong praktek. Itu tuh lebih berharga daripada kegagalan kemarin. Ayo fokus ke solusi. Tapi orang yang lagi stres nggak bisa langsung suruh bangun, ya kan? Jadi nanti dia akan tambah stres. Udah jeda dulu.
orang lain. Coba deh nanti sampai rumah tulis. Kalau teman-teman lagi down, baca. Aku udah praktek ini juga, jadi tuh hidup lebih tenang. Bahkan alhamdulillah punya suami, itu harus disyukuri loh. Karena banyak orang yang nggak punya suami juga gitu istilahnya. Alhamdulillah punya anak, banyak orang yang masih berjuang garis dua. Jadi anak rewel tuh, oh ya masih bersyukur gitu, ya kan? Terus alhamdulillah masih sehat, banyak orang yang terbaring di rumah sakit. Alhamdulillah masih ada yang beli SR12 gitu. Kadang kita lupa bersyukur, ingatnya cuma minta lagi ya Allah gitu kan. Karena ada doa itu yang doa kesyukuran. Jadi menyerahkan pada Allah apa yang sudah ada. Jadi berdoanya ya Allah terima kasih untuk semuanya. Maksudnya nikmat tadi disebutin. Udah selanjutnya itu udah terserah aja sama Allah. Nah ini ada kisah. Teman-teman pernah nggak beliin barang ke anak tapi dirusakin? Sering. Nah misalnya nih ada anak dia punya sepatu, dibeliin sepatu, udah dipakai ke sekolah, dipakai les, dipakai main bola, dipakai main lah kemanapun. Tiba-tiba sepatunya rusak. Normalnya anak biasa gimana? Terus sepatu rusak, terus minta lagi. Nah ini anak pertama. Sekarang ada anak kedua. Mama, gitu kan? Ini sepatunya rusak. Tapi makasih ya mah, udah pernah beliin aku sepatu ini. Aku bisa main bola, aku bisa apa? Pergi sekolah, aku bisa les, aku bisa main sama temanku. Makasih ya mas, sepatunya sampai ini sampai pakai buat aku. Gimana itu orang tua? Beliin lagi kan? Otomatis beliin kan? Itu cara berdoa sama Allah. Jangan kita down. Ya Allah udah kamu usah turun ya Allah. Aku udah berjuang, aku udah ikut kelas, aku udah misalnya kepuasan, aku udah belajar di Shopee, aku udah optimasi, aku udah iklan. Hidup ini nggak adil. Masa aku udah iklan nggak dikasih berhasil sih ya Allah? Itu orang yang sangat negatif ya. Yang kedua kita menerima, tapi fokusnya apa? Ya Allah semoga aku bisa omset 15 juta. Ya Allah semoga aku bisa omset 120 juta. Fokusnya apa? Sepatunya rusak tapi minta. Yang ketiga, ya Allah, aku terima omsetku sekarang segini. Makasih ya Allah. Kemarin waktu kena omset begitu aku udah bisa beliin anak ini, udah bisa beliin bayar udah bisa bayar SPP, udah bisa beliin orang tuaku beras, udah bisa beliin orang tuaku minyak goreng, udah bisa ajak keluargaku jalan-jalan. Makasih banyak ya Allah, aku sangat mensyukuri nikmatmu. Kira-kira Allah gimana? Nah, nanti selama ini apa cara berdoa yang kita nggak tahu nggak? Nanti dipraktekin kayak gitu ya. Dengan sepenuh hati, apa sih sampai kayak pengen nangis gitu loh istilahnya. Jadi itu cara berdoa yang kadang kita nggak tahu. Kita fokusnya minta, nyalahin gitu kan. Kalau bingung ingat tadi, anak yang sepatunya rusak, tapi dia bilang begitu. Pasti kita sebagai orang tua nggak usah disuruh itu bakal ngasih lebih. Malah mungkin dibeliin yang lebih bagus, ya enggak? Nah jadi gitu caranya kalau berdoa. Nah ini ya, selanjutnya ada gratitude statement. Ini tuh sering menceritakan momen-momen bahagia sehari-hari, enjoying yang dinikmati, wanting yang diinginkan. Jadi teman-teman jangan sering ceritain, ya ini aku juga pengen beli ini, aku juga pengen beli ini. Enggak, sering cerita itu yang dinikmati. Misalnya ada orang pengen apa ya? Ada yang pengen apa? Oke, wanting. Wanting itu yang diinginkan ya. Enjoyingnya itu yang dinikmati. Pengen umroh. Apa sih yang bisa dinikmati sekarang? Apa? Yang bisa dinikmati apa? Ya udah misalnya kayak alhamdulillah sekarang masih bisa nabung. Nabung aja walaupun sedikit, nggak apa-apa 1000. Tapi kan itu ada impian yang hanya di mulut, ada impian yang udah sampai di action. Ini beda efeknya. Bukan soal jumlahnya. Kalau mau umroh, misalnya mau toples, mau apa, mau jalan Ka'bah, ini setiap hari. Ya Allah aku niatkan ini untuk umroh, datang ke rumahmu.
bagaimana caranya ya Allah tolong bantu aku penuhi, udah gitu. Masih bisa nabung, terus masih bisa ibadah. Di sana kan masih, di sana mau apa? Ibadah kan? Nah, terus masih bisa apa lagi? Di sini masih sehat, iya nggak? Kalau nggak sehat nggak bisa kan? Harus pakai kursi roda. Terus kok apa lagi yang bisa dinikmati? Hah? Masak, masak Kak. Ya udah apapun yang bisa dinikmati. Jadi walaupun aku belum umroh, hal-hal ini loh yang udah aku nikmati, gitu loh. Jadi bagaimana keinginan kita itu lebih sedikit dibanding yang dinikmati. Ini tadi fase syukur lagi. Walaupun di umroh ini mau ibadah, alhamdulillah sekarang aku juga bisa beribadah. Jadi jadikan sarana latihan. Karena kalau di sana kan kita pengennya ibadah banyak gitu kan. Nah ini jadikan latihan ibadahnya di rumah dulu, dirajinin dulu, dinikmati dulu, gitu. Atau misalnya pengen mobil, apa yang bisa dinikmati? Alhamdulillah masih ada motor untuk kemana-mana. Alhamdulillah masih bisa beli bensinnya, ya kan. Alhamdulillah motornya masih bagus, nggak suka rusak, gitu kan. Jadi selalu ada yang dinikmati. Nanti kita akan bersyukur dan menikmati proses walaupun kita belum punya itu. Terus nanti teman-teman bisa apa namanya? Ini ya. Ini adalah cara menata keinginan. Ini having, ini doing. Jadi having itu apa? Having itu yang ingin dimiliki. Nah ini anggaplah berat badan deh. Pengen punya berat badan 60 kg. Keinginan kan? Kita jangan ingin punya berat badannya, tapi kita ingin melakukan apa? Yang apa? Relate ke sini. Ya Allah, aku hari ini ingin olahraga. Bisa nggak coba ke sini? Aku hari ini ingin IF 12 jam. Berarti nggak puasa, nggak makan ya. 12 jam. Hari ini aku ingin nggak makan gorengan. Nah, jadi inginnya tuh dipindah gitu loh. Jangan fokus ke ini, doingnya ke sini. Nah, jadi gitu. Kita akan lebih menikmati hidup. Karena ini yang aku pakai. Dan tadi ikut program diet 30 hari, 90 hari gagal. Karena sudah selesai aku balik lagi. Terus ikut gym itu ada member itu tahun, cuma itu 1,5 bulan. Karena apa? Ya aslinya bukan dari diri sendiri. Tapi ketika kemarin dengan cara ini, akhirnya setiap hari aku ingin olahraga. Aku coba mikirin ini. Ini sebagai gawang aja kayak kita orang main bola, kita ingin nendang bola kan? Tapi kita punya tujuannya gol ke gawang gitu. Jadi ubah having, memiliki menjadi melakukan. Jangan ingin memiliki, tapi ingin melakukan. Ingin omset 120 juta, berarti harus melakukan apa? Posting setiap hari, posting kemitraan. Hari ini aku ingin posting kemitraan S12. Kenapa ingin gitu? Jadi inginnya tuh diubah, bukan ke ingin memiliki, tapi ingin melakukan. Nanti insya Allah kita tiap hari itu menikmati proses kok. Jadi nggak kebayang-bayang sama hasil, jadi nggak diburu-buru sama hasil. Kita bergerak dan rayakan kemenangan, pertumbuhan walaupun kecil. Misalnya kemarin jualan di WA belum ada yang posting, hari ini ada yang posting. Alhamdulillah, hari ini aku bertumbuh, udah. Bulan lalu aku nggak ikut home sharing, hari ini ikut home sharing. Alhamdulillah, berarti ini bertumbuh, gitu. Gitu ya. Nah ini yang terakhir, ya. Jadi kita nggak cuma harus positif thinking. Kalau thinking itu pikiran, kalau feeling itu perasaan. Jadi bagaimana kita punya perasaan yang positif. Kalau perasaan kita positif, tenang, insya Allah akan memudahkan urusan. Insya Allah akan memudahkan rezeki. Insya Allah akan menarik keberuntungan. Makanya aku juga sekarang kalau ada orang BA curhat, tapi akunya lagi gak baik-baik saja perasaannya, aku gak buka Mbak. Karena nanti energiku tuh tertransfer ke orang yang lagi curhat. Anak lagi butuh apa, mau murojaah bahkan buat sekolah ya, tapi udah malam. Kalau aku lagi pusing ngapain? Udah besok aja deh habis subuh sebelum berangkat gitu. Karena nanti ngefek ke anak energinya. Energi itu bisa nular loh. Makanya
insya Allah nanti tiba-tiba ada yang datang. Jadi akan mendatangkan rezeki yang diantar. Kalau kita WA, terus ada yang chat, ya kita rezeki yang dijemput kan. Kalau kita udah bisa punya positive feeling, berserah, fokus ikhtiar, gak fokus hasil, insya Allah nanti ada rezeki yang diantar. Nah ini ya, untuk melatih dan menarik dengan positive feeling. Pernah nggak melakukan afirmasi? Pasal begini, aku kuat, aku kuat, aku kuat, aku sabar, aku sabar, aku sabar. Pernah? Tapi konflik nggak sama batinnya? Ada lagi sedih. Jadi konflik kan? Jadi kayak kita itu nggak jujur. Nah, makanya ada yang lebih upgrade dari itu. Nah ini namanya affirmation prayer. Jadi doa afirmasi. Kalau itu kan afirmasi positif ya. Misalnya aku akan sukses, aku akan sukses gitu. Tapi hatinya rapuh. Jadi connect nggak nih? Omongannya sama hatinya kan nggak selaras. Nah kalau ini kita akan lebih tenang. Kayak kemarin ada yang mau jadi agen, tiba-tiba hilang, udah di follow up 2 kali. Ya udahlah. Jadi udah aku ini aja. Apa yang ditakdirkan untukku akan sampai kepadaku. Kalau enggak, nanti bukan takdirku. Udah kan tenang lagi jadinya. Ini sering dibaca kalau habis sholat juga bagus. Jadi kata Umar bin Khattab, hatiku tenang karena telah mengetahui bahwa apa yang melewatkanku tidak akan pernah menjadi takdirku, dan apa yang ditakdirkan untukku tidak akan melewatiku. Bahkan sesuatu kalau ditakdirkan pada kita dengan jarak 2 gunung pun itu bisa nyampe ke kita. Tapi sesuatu kalau bukan takdir kita, walaupun di depan bulu mata, itu nggak bisa nyampe ke kita. Jadi kita fokus ikhtiar, tapi hatinya tenang. Agak ini ya, kadang butuh dilatih, tapi yakin insya Allah bisa dilatih. Jadi ini sering dibaca aja. Apa yang ditakdirkan untukku akan sampai kepadaku. Ya udah. Jadi kalau enggak, berarti bukan takdirku. Sekarang ada tuh takdir yang 5, yang 1 kali bisa banding. Oh masih takdir yang 4, nggak takdir, ya udah gitu. Yang kedua, jika aku berbuat baik, maka yang baik akan datang kepadaku. Jadi jangan bosan berbuat baik, sekalipun sama orang yang jahat sama kita. Karena kita berbuat baik bukan karena dia baik, kita baik karena kita disuruh Allah untuk berbuat baik dalam rangka beribadah pada Allah. Dan nanti kebaikan itu akan datang kepada kita. Kalau nggak ke kita langsung, bisa ke anak cucu kita. Bisa jadi kebaikan yang kita rasakan sekarang itu bukan karena kebaikan kita, tapi karena kebaikan bapak ibu kita kepada orang lain. Nah, yang ketiga, hidupku dalam genggaman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tak pernah dan tak mungkin salah. Jadi kita bisa menerima dengan senang hati apa yang Allah tetapkan. Allah pernah salah kan? Enggak. Nah, kadang kita yang merasa Allah salah gitu kan? Kenapa ini terjadi padaku ya Allah, ini tidak adil gitu kan? Nah, kadang Allah nggak pernah salah. Jadi ketika doa kita dikabulkan, berarti kita senang karena menurut Allah itu baik. Kalau doa kita nggak dikabulkan, berarti kita selamat dari sesuatu itu karena Allah lebih tahu yang terbaik untuk kita. Gitu ya. Jadi ini yang bisa aku sampaikan sore hari ini. Ini udah jam 4:30 ya. Maaf. Jadi itu tadi teman-teman untuk apa ya? Sekilas ya, karena ini sebenarnya ada banyak hal, tapi aku ambil yang